Nah, halo semuanya, kenalin nama aku Abel, aku dari kelompok 2. Aku Alia Permata Aziz sebagai pewawancara kedua. Halo semua, aku Zawazita dari kelompok 2. Aku Muhammad Sakif dan di sini aku berasal dari kelompok 2 kewarganegaraan. Halo guys, aku Sari. Nah, di sini aku lagi nyari-nyari nih narasumber yang abang aku tanyain tentang kesantunan berbahasa. Nah, ini kayaknya abangnya lagi nggak sibuk nih, bisa kita tanya-tanya nih. Halo bang, permisi. Ya, ada Bang. Boleh kenalan dulu nggak bang? Boleh. Kenalin, aku Rismana Manda dari Departemen Teknik Lingkungan. Alicia Meliti Putri, Kira-kira kakak dari jurusan mana kak? Teknik Lingkungan. Perkenalkan, nama saya Indonesia Munira dari Fakultas Teknik. Perkenalkan, nama aku Asti Daria, berasal dari Fakultas Peternakan. Perkenalkan, nama saya Cinta Britiana Cynthia dari jurusan Peternakan. Nah, sekarang aku boleh tanya-tanya nggak bang tentang kesantunan berbahasa itu sendiri? Boleh. Oke, di sini aku ada pertanyaannya. Yang pertama, menurut abang, apakah kesantunan berbahasa itu? Menurut pribadi ya, kalau menurut aku sih kesantunan berbahasa itu kayak satu perilaku di mana kita menggunakan etika yang baik dalam pengaplikasian di bidang berbahasa gitu. Misalnya kayak tutur kata, sopan santun. Nah, itu salah satu kesantunan berbahasa yang Kalau menurut saya, kesantunan berbahasa adalah tata cara seseorang berbicara dengan lawannya, dua orang atau lebih, menggunakan etika yang benar. Kesantunan berbahasa itu tuh bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang. Kesantunan berbahasa itu adalah penggunaan bahasa yang tepat, yang sopan, atau yang memperhatikan intonasi cara kita berbicara terhadap lawan berbicara. Penggunaan bahasa yang menunjukkan rasa hormat, sopan santun, dan mempertimbangkan terhadap perasaan orang lain. Untuk pertanyaan kedua nih kak, kira-kira apa aja sih contoh dari perilaku ya yang menunjukkan kesantunan dalam berbahasa di kehidupan sehari-hari kak? Misalnya kalau kita bicara sesama teman, sama dosen itu kan beda cara bahasanya. Kalau sama teman mungkin lebih rata gitu. Kalau sama dosen mungkin harus ada kata apa atau bu di belakangnya. kayak misal gini, kalau yang perlu sih kan kayak kita tahu namanya etika kan. Nah, dan etika itu udah tertera santunan itu sendiri. Jadi contohnya kayak simple, kita kalau ngomong sama orang nggak boleh motong pembicaraan orang. Itu salah satu dari kesantunan berbahasa yang kita. Terus yang kedua, apa saja contoh perilaku yang menunjukkan ketidaksantunan berbahasa dalam percakapan sehari-hari? Contohnya kayak yang baru-baru ini tuh ada anak SD yang menabrak gurunya. Misalnya seperti menggunakan kata-kata yang tidak pantas, menggunakan kata-kata yang kasar terhadap lawan bicara, tidak mendengarkan lawan bicara saat lawan bicara berbicara. Seperti menggunakan kata kasar, dan menghina. Oke, yang ketiga, menurut kakak kesantunan dalam berbahasa itu penting nggak dalam berkomunikasi sehari-hari dan apa alasannya? Penting banget karena berkomunikasi yang baik itu tuh menunjukkan bagaimana cara kita bisa dihargai orang lain dan bagaimana juga kita bisa dihargai orang lain. Kalau menurutku sih penting lah, soalnya gimana ya, bahasa itu adalah juga bangsa pertama. Nah, dengan kita punya tutur bahasa yang baik, punya sopan santun yang bagus gitu, nah itu akan menghasilkan komunikasi yang baik dan kita juga bisa menjalin hubungan yang baik. Kalau kayak kita udah ngomong panjang lebar nih, nah, terus respon kita nggak gubris atau kita ngomong tiba-tiba dipotong, kan nggak bagus, nggak baik kan. Nah, itu bisa menimbulkan perselisihan kan. Nah, semua itu dimulai dari komunikasi yang baik. Menurut saya penting karena dengan adanya kesantunan bahasa, seseorang bisa menilai kita bagaimana. Terus jadi kita bisa juga dihormati karena kita mempunyai kesantunan. Itu sangat penting ya, karena penggunaan kesantunan berbahasa itu dapat mencerminkan kesopanan kita terhadap lawan berbicara dan menciptakan suasana komunikasi yang baik. Penting karena mencerminkan rasa hormat, apresiasi terhadap lawan bicara. Mungkin selanjutnya apa sih solusi dari kakak itu permasalahan yang sudah kita bahas tadi? Mungkin kita sebagai mahasiswa bisa mencontohkan etika dalam berkomunikasi yang baik, kemudian membantu untuk menyadarkan yang berbicara seperti itu. Kalau kita balik semuanya, sebenarnya kita nggak bisa mengubah perilaku orang kan.
kita nggak boleh. Kita itu cuma bisa kasih arahan, kasih informasi, dan kita mengutamakan pendidikan. Kayak kita ada banyak dibikin poster, bikin slogan buat kayak bahasa jiwa bangsa, atau kayak kesantunan berbahasa itu penting. Soalnya kalau kita mengubah pribadi orang itu kita nggak bakal bisa. Kita cuma bisa nge-support orang atau menasehati orang, tapi kita tidak menggurui gitu. Kalau sekarang ini kan banyak yang nggak santun ya. Itu mungkin karena kurangnya pendidikan. Mungkin pemerintah bisa membuat sebuah pembelajaran tentang etika nih. Kalau kayak dulu kan tentang BAM, budaya alam Minangkabau, mungkin sekarang bisa dibuat lagi. Solusinya balik lagi kayak yang tadi, ada anak SD yang menabrak dirinya, itu mungkin bisa disebabkan karena pemakaian gadget tanpa pengawasan orang tua, dan harusnya orang tua lebih memperhatikan. Oke, jadi kita akan membahas mengenai definisi kesantunan berbahasa. Dan sebelum itu kita akan membahas mengenai komunikasi. Komunikasi itu sangat penting bagi seluruh masyarakat agar menjaga hubungan baik dengan masyarakat lainnya. Dan juga kesantunan berbahasa itu merupakan salah satu perilaku yang ditetapkan oleh masyarakat itu sendiri terhadap perilaku sosial. Dan kita harus menerapkan norma-norma yang ada, jadi tidak hanya memberikan pemikiran kita sendiri. Terus juga jika kita tidak menerapkan norma-norma itu, maka kita akan dianggap kayak sombong, tak acuh, tak beradat, bahkan tidak berbudaya. Nah, berbicara tentang kesantunan itu ada dua. Yang pertama adalah kesantunan verbal dan kesantunan non-verbal. Keduanya sangat berfungsi untuk menjaga interaksi sosial kita yang harmonis. Nah, untuk kesantunan verbal itu merujuk pada penggunaan kata-kata yang ramah dan sopan, seperti penggunaan kata tolong, terima kasih, dan juga maaf. Ini memiliki tujuan untuk menunjukkan rasa hormat kita kepada orang lain dan juga menunjukkan seberapa peduli kita terhadap orang lain. Nah, untuk kesantunan non-verbal itu merujuk kepada penggunaan bahasa tubuh, mimik wajah, dan juga ekspresi dalam mengungkapkan apa yang kita ingin ungkapkan. Nah, itu tuh bertujuan untuk mendukung si kesantunan verbal tadi dalam menyampaikan pesan kita yang jelas tanpa penggunaan kata-kata. Nah, sebenarnya keduanya sangat berfungsi untuk menjaga agar kita tuh bisa lebih santun dalam berbahasa dan juga bersikap terhadap orang lain, menunjukkan seberapa peduli kita dan juga seberapa menghormati kita terhadap orang lain. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang definisi masalah dari kesantunan berbahasa. Baik, itu pertama ada tidak adanya pendidikan formal tentang etika berbahasa. Pendidikan formal tentang etika berbahasa adalah dasar yang penting untuk sebuah karakter dalam berkomunikasi yang baik dan benar. Tanpa pendidikan ini, banyak individu yang tidak memahami tentang berkomunikasi yang baik dan benar. Ini membuat penggunaan bahasa tidak pantas atau kurang sopan, baik dalam berkomunikasi lisan maupun tertulis. Selanjutnya yang kedua itu ada masuknya budaya luar. Budaya luar membawa cara berkomunikasi yang berbeda dan yang tidak selalu sejalan dengan norma-norma kesantunan berbahasa lokal. Akibatnya norma kesantunan berbahasa lokal bisa tergerus dan mengalami perubahan yang signifikan. Baik, dan yang terakhir itu adalah berkembang pesatnya era digital di saat masa sekarang ini. Era digital ini seringkali lebih informal dan kurang memperhatikan norma kesantunan berbahasa. Selain itu, anonimitas dalam di dunia digital ini menyebabkan perilaku berbahasa yang kurang sopan dan kurang baik, bahkan berujung pada cyberbullying. Nah, kita akan membahas dari ketidaksantunan positif dulu. Nah, ketidaksantunan positif ini itu adalah suatu strategi dari pembicara itu untuk merusak muka baik dari mitra tutur. Nah, jadi muka baik yang dimaksud itu adalah perasaan dari seorang pembicara untuk merasa dihargai, melihat, dan juga untuk didengar. Contohnya itu seperti mengabaikan orang lain, terus memotong pembicaraan dari orang lain, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu adalah ketidaksantunan negatif, yang dimana ini berlawanan dari ketidaksantunan positif itu.
itu. Nah, untuk ketidaksantunan negatif ini adalah suatu strategi yang digunakan oleh pembicara untuk menjaga muka buruknya, seperti contohnya dia membuli orang lain, menghina orang lain, terus membuat orang lain merasa berhutang budi kepada pembicara. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita lihat ya, kalau misalnya anak muda itu masih menggunakan kata umpatan di dalam percakapan sehari-hari. Nah, ini juga gak heran ya, karena di dalam sinetron yang disiarkan di televisi itu masih menggunakan kata-kata umpatan dengan mudahnya di dalam dialognya. Lalu mungkin yang sedang booming juga kisah nyatanya itu adalah anak SD yang melabrak gurunya dengan kata yang tidak sopan di media sosial. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang solusi untuk meningkatkan kesantunan berbahasa. Solusi untuk meningkatkan kesantunan berbahasa dapat dilakukan dengan cara peningkatan dalam pendidikan formal tentang kesantunan berbahasa itu sendiri. Selain itu, peran pendidik dalam meningkatkan santunan berbahasa di pendidikan formal sangatlah penting karena diharapkan pendidik dapat memberitahu bagaimana berkomunikasi yang baik dan sopan, yang mana dapat diajarkan kalau meminta bantuan, meminta tolong, dan ketika bersalah meminta maaf, dan ketika menerima bantuan berterima kasih. Selain dari pendidikan formal dan pendidiknya, peran orang tua juga diharapkan dapat meningkatkan kesantunan berbahasa itu sendiri, yang mana dapat kita lihat pada saat ini perkembangan gadget sangatlah berpengaruh juga terhadap kesantunan berbahasa itu sendiri, yang mana ketika di dalam gadget banyak anak-anak yang berbahasa yang tidak sopan dengan sebayanya, yang mana itu juga biasanya dilakukannya kepada masyarakat sekitar